Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tugas mata kuliah Technopreneurship dengan materi bab 8, strategi bisnis plan dan strategi marketing plan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Neng Iyo Kurniasi, Saya Yulia Flavia. Saya Maharani Anggreni Tias. Saya Muhammad Sarul Maulana. Saya Gilang Ramadan. Technopreneurship. Technopreneurship, apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Lanjut, bisnis plan. Bisnis plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis, yang mencakup informasi yang pertama status saat ini, kedua kebutuhan mendatang, dan yang ketiga hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis baru tersebut. Kemudian, bagian utama rencana bisnis. Yang pertama ada konsep bisnis, yang terdiri dari bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, dan cara menyukseskan bisnis. Yang kedua, ada pasar atau market. Terdiri dari konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan, posisi dalam persaingan. Dan yang ketiga, ada rencana keuangan. Rencana keuangan ini terdiri dari estimasi pendapatan dan analisis break-even point. Kemudian ada komponen rencana bisnis yang berisikan ringkasan eksekutif, kemudian deskripsi bisnis, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada analisis persaingan, yang kelima ada rencana desain dan pengembangan, yang keenam ada rencana operasi dan manajemen, yang ketujuh ada analisis rencana keuangan. Selanjutnya ringkasan eksekutif yang berisikan konsep bisnis, yang kedua misi perusahaan, yang ketiga produk dan jasa, produk atau jasa, yang keempat ada persaingan, yang kelima target dan ukuran pasar, yang keenam strategi pemasaran, yang ketujuh tim manajemen, dan yang terakhir ada keuangan. Deskripsi bisnis atau gambaran perusahaan yang berisikan identitas perusahaan seperti nama, lokasi, dan badan hukum. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Yang ketiga gambaran sekilas tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat perkembangan sampai saat ini. Dan yang terakhir ada status hukum dan kepemilikan. Ada strategi pemasaran. Yang pertama, tren dan pertumbuhan industri. Yang kedua, gambaran pasar. Yang ketiga, ukuran dan tren pasar. Yang keempat, peluang strategis. Yang kelima, target pasar. Dan yang terakhir, karakteristik pasar. Yang selanjutnya keempat, analisis persaingan. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada posisi dan persaingan, yang ketiga ada distribusi pasar, pangsa pasar, yang keempat kelebihan dibanding pesaing. Yang selanjutnya kelima, rencana desain dan pengembangan. Itu yang pertama ada tujuan usaha jangka panjang, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada sasaran dan jadwal pencapaian, yang keempat ada evaluasi resiko, yang kelima ada rencana keluar. Yang selanjutnya ada rencana operasi dan manajemen. Itu terdiri dari fasilitas, program produksi, pengendalian, persediaan, pemasokan dan distribusi, pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, dan konsultan. Yang selanjutnya ada analisis rencana keuangan. Itu terdiri dari proyeksi pendapatan, yang kedua ada proyeksi aliran kas, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada sumber modal dan penggunaan, yang kelima ada analisis break-even point, payback period, IRR, dan NPV. Selanjutnya marketing plan. Marketing plan atau rencana pemasaran merupakan bagian dari bisnis plan. Inti dari kegiatan marketing plan: 1. Analisis situasi lingkungan dan peluang pasar.
2. Mengembangkan sasaran pemasaran. 3. Menetapkan strategi pemasaran. 4. Menciptakan titik atau tindakan pelaksanaan. Selanjutnya, konsep pemasaran. 1. Konsep produksi adalah produk harga murah dan ada di mana-mana. 2. Konsep produk adalah pusat perhatian hanya pada teknis pembuatan saja. 3. Konsep penjualan adalah menjual barang dengan berharap teknik produksi. 4. Konsep pasar adalah perhatian selera konsumen. 5. Konsep pemasaran berwawasan sosial, tanggung jawab moral untuk melewati dengan baik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bantuan pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Yang selanjutnya, marketing plan. Pertama, dibutuhkan oleh semua perusahaan atau pegangan bagi semua pihak marketing di perusahaan. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai alat belajar bagi seluruh jajaran-jajaran perusahaan. Selanjutnya, proses pembuatan marketing plan. Yang pertama, peninjauan umum kinerja usaha. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, problema utama dan peluang. Yang keempat, isu-isu penting. Yang kelima, penetapan tujuan usaha. Yang keenam, strategi marketing utama. Yang ketujuh, strategi marketing terpadu dan penjadwalannya. Yang ke-8, rencana alternatif. Yang ke-9, teknik evaluasi. Selanjutnya, menyusun marketing plan. Marketing plan memuat hal-hal. Yang pertama, analisis situasi atau SWOT. Yang kedua, tujuan pemasaran. Yang ketiga, strategi inti. Yang keempat, jadwal pelaksanaan. Yang kelima, anggaran pemasaran. Dan yang keenam, kontrol. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan. Dengan membuat perencanaan pemasaran yang jika atau mempertinggi daya saing perusahaan, marketing plan bisa baik kalau setiap orang yang terlihat mematuhi dan disiplin terhadap apa yang ditetapkan. Demikian tugas video dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.